Halo warga Pelambuyan, apa kabar kalian semua? Semoga kita diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Baik, pada video kali ini bersama gue Riza akan mengulas film yang diangkat dari kisah nyata dari negara Iran. Film yang berjudul The Stoning of Soraya ini bercerita tentang nasib malang yang menimpa seorang wanita muslim di sebuah kota kecil bernama Kupayeh di negara Iran. Film ini bercerita tentang Bibi Soraya yang bernama Zahra yang berusaha untuk menyampaikan kisah tragis keponakannya pada dunia. Film dimulai dengan adegan seorang wartawan keturunan Iran Perancis yang bernama Jim. Jim sedang mengendarai mobilnya menuju perbatasan Iran. Di tengah perjalanan, mobilnya tiba-tiba mogok. Ia pun menunggu angkutan umum untuk mendapatkan tumpangan dan menderek mobilnya ke desa Kupayeh, desa terdekat untuk mencari bengkel mobil di sana. Di sisi lain, seorang perempuan paruh-baya bernama Zahra keluar dari rumahnya untuk menuju sungai. Sesampainya di sungai, ia memunguti beberapa tulang yang dagingnya sudah habis dimakan anjing. Kemudian ia mencuci tulang itu dan menguburkannya. Dari kejauhan, ia melihat angkutan umum yang sedang menderek mobil. Zahra pun bergegas menghampiri mobil tersebut yang berhenti tepat di depan bengkel mobil milik salah seorang warga yang bernama Hashim. Setelah tawar-menawar dan sepakat soal harga servis dengan Hashim, Jim kemudian mencari kedai kopi sambil menunggu mobilnya selesai diservis. Zahra kemudian mendekatinya. Ia berbicara menggunakan bahasa Inggris agar tidak dimengerti warga desa Kupayeh. Zahra ingin mengatakan sesuatu yang terjadi di desanya. Namun dari kejauhan dua laki-laki mendekat dan memotong pembicaraan Zahra dengan Jim. Diketahui seorang lelaki yang berkepala botak bernama Ibrahim yang menjabat sebagai kepala desa Kupayeh. Dan satu lagi seseorang bersorban bernama Hasan atau bisa dikatakan seorang pemuka agama. Mereka berkata pada Jim bahwa Zahra adalah orang gila. Dan Jim tidak perlu mendengarkan ucapannya. Dengan wajah khawatir, Hasan dan Ibrahim bertanya pada Jim tentang beberapa hal termasuk pekerjaannya. Setelah tahu Jim adalah seorang wartawan, keduanya mulai panik. Mereka menawarkan untuk makan, namun Jim menolak dan lebih memilih kedai kopi. Scene kemudian berganti. Jim yang tengah duduk di kafe dikagetkan oleh kemunculan Zahra, yang kemudian melempar lipatan kertas ke arah Jim. Setelah membuka lipatan kertas itu, Jim kaget ketika tahu isinya potongan jari tangan perempuan yang dagingnya sudah terkoyak. Sedangkan kertasnya bergambar denah lokasi rumah Zahra. Didorong rasa penasaran tentang apa yang terjadi, Jim pun beranjak dari kafe menuju rumah Zahra dengan mengikuti petunjuk denah lokasi. Sesampainya di rumah Zahra, Jim dipersilahkan masuk dan dibuatkan teh. Jim cenderung mengamini ucapan kepala desa dan pemuka agama bahwa Zahra adalah orang gila yang membiarkan orang tidak dikenal masuk ke rumahnya dan membungkus potongan jari dalam kertas yang dilempar kepada Jim. Kemudian Zahra meminta Jim duduk dan mengeluarkan recorder. Zahra ingin Jim merekam ceritanya dan membawa suara Zahra ke seluruh penjuru dunia karena suara perempuan tidak didengar di desa Kupayeh. Akhirnya Jim mulai merekam dan Zahra mulai bercerita tentang kejadian beberapa hari sebelum Jim datang ke desa Kupayeh. Scene dimulai dengan percakapan Ali dengan Hasan tentang keinginan Ali untuk menikah lagi dan berpisah dengan istrinya yang bernama Soraya. Ali merupakan sipir di penjara Kupayeh. Ali meminta Hasan untuk membantu agar bisa menikah lagi dan berpisah dengan istrinya. Ali mengingatkan Hasan bahwa ia satu-satunya orang yang tahu masa lalunya, yang merupakan kriminal dan narapidana yang berkedok Imam Atumullah. Setelah percakapan itu, Hasan berkunjung ke kediaman Ali dan menemui Soraya. Hasan menyampaikan desas-desus bahwa Soraya tidak lagi melayani suaminya dengan baik. Hasan terus terang menyampaikan jika Ali ingin menikah lagi dan ingin berpisah dengan Soraya. Hasan mengatakan Ali akan memberikan rumah namun tidak akan menanggung hidup Soraya dan keempat anaknya. Tentu saja Soraya menolaknya sebab ia tak punya apa-apa untuk menghidupi anak-anaknya. Mula Hasan terus membajak Soraya dengan menawarkan akan menikahi Soraya, nikah siri tepatnya. Ternyata Zahra mendengar perbincangan antara Soraya dan Mullah Hasan. Zahra yang merupakan bibi Soraya langsung mengusir Mullah Hasan dari rumah Soraya. Setelah Hasan pergi, Zahra bertanya kepada Soraya apakah ia tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Lantas Soraya membuka kancing bajunya yang memperlihatkan luka di dada bekas kelakuan Ali suaminya. Soraya juga bercerita tentang keinginan Ali untuk menikah lagi dengan gadis umur 14 tahun. Yang mana gadis tersebut adalah anak seorang narapidana yang akan dihukum mati. Dan itu dianggap sebagai upah untuk Ali agar narapidana tersebut tidak jadi dihukum mati. Scene berganti, Soraya sedang makan bersama 4 anaknya saat Ali baru saja pulang.
Ali kemudian memarahi Soraya di depan anak-anaknya karena menolak tawaran Mullah Hasan. Ali juga menghasut anak laki-lakinya untuk memarahi ibunya. Setelah itu, Soraya bersama kedua anak perempuannya berupaya pergi ke rumah Zahra bibinya. Namun Ali tidak membiarkan Zahra pergi begitu saja. Ia memukuli Soraya beberapa kali sebelum ia pergi. Setiba di rumah Zahra, ia menidurkan kedua anak perempuannya, lalu menyeka luka di wajahnya. Di tengah obrolan Soraya dan Zahra, dijeda kedatangan Hashim, pemilik bengkel mobil. Ia mengatakan bahwa istrinya sakit keras. Ia meminta Zahra untuk memeriksanya. Sesampai di rumah Hashim, Zahra mendapati bahwa istri Hashim sudah tiada. Di desa Kupaye, laki-laki dilarang melihat jenazah seorang perempuan, meskipun istrinya sendiri. Selain itu, Hashim juga memiliki putra yang mengalami keterbelakangan mental. Semua warga desa datang ke rumah Hashim untuk menyatakan duka cita, termasuk Mullah Hasan. Ibrahim selaku kepala desa, begitu juga dengan Ali, suami Soraya. Ada kebiasaan yang aneh di desa Kupaye. Harta orang yang telah tiada boleh diambil oleh tetangganya karena dianggap sudah tidak digunakan lagi. Kemudian Soraya tidak mengizinkan satu warga desa pun mengambil barang-barang istrinya Hashim karena Hashim masih memiliki anak. Setelah itu Ali mulai mengatur siasat agar Soraya bekerja di rumah Hashim sebagai pembantu, membersihkan rumah dan memasak. Singkat cerita, Soraya mau bekerja di rumah Hashim agar dapat membayar biaya perceraian dengan Ali dan dapat menghidupi anak-anaknya. Beberapa hari bekerja di rumah Hashim, Soraya mengerjakan setiap hal dengan baik dan mulai menerima upah. Dalam waktu bersamaan, ia juga menjaga dirinya sebagai seorang perempuan terhormat. Ia senang sekali bisa menabung. Sesekali, Soraya dan kedua putrinya pergi ke taman bunga di ujung desa untuk menikmati udara segar. Setelah cukup mengamati Soraya di rumah Hashim, Ali mulai membuat rencana busuknya dengan Mullah Hasan dan menghasut kepala desa. Ali menghembuskan isu bahwa Soraya berzina dengan Hashim. Setelah itu, kepala desa meminta Ali menghadirkan dua saksi. Zahra yang tahu rencana ini segera memperingatkan Soraya. Namun Soraya di sini tidak punya pilihan. Terus bekerja ia dituduh zina, tidak bekerja ia kehilangan pendapatan yang ia butuhkan untuk biaya menceraikan suaminya dan menghidupi 4 anaknya. Di tempat lain, Ali memaksa Hashim untuk berbohong jika tidak ingin anaknya menjadi yatim piatu. Hashim yang iba kepada anak semata wayangnya mengiyakan perkataan Ali. Sehari kemudian, Ali menjalankan rencananya. Ia menyeret dan memukuli Soraya di tengah jalan desa. Aksi ini pun dilihat oleh seluruh warga desa, sampai akhirnya dilerek oleh Zahra. Zahra meminta masalah diselesaikan secara beradab. Ali dan Soraya dibawa ke rumah Zahra untuk menunggu kepala desa. Setibanya kepala desa di rumah Zahra, Ali langsung menghasut kepala desa dan mengatakan bahwa istrinya berzina. Di desa Kupaye, jika suami menuduh istri berzina, maka istri harus membuktikan kalau dirinya tidak seperti yang dituduhkan oleh suami. Sedangkan jika istrinya menuduh suami berzina, maka istri jugalah yang harus membuktikan kalau suaminya bersalah. Di desa ini suara perempuan tidak didengar dan kurang dihargai keberadaannya. Tidak lama kemudian, Hashim didatangkan sebagai saksi. Hashim yang takut anaknya menjadi yatim piatu akhirnya mulai berbohong dan mengiyakan bahwa Soraya tidur di rumahnya. Soraya pun membantah dengan keras tuduhan tersebut. Setelah itu, Mullah Hasan, Ibrahim selaku kepala desa, ayah Soraya, dan beberapa warga desa menggelar rapat. Akhirnya mereka bersepakat untuk menjatuhkan hukuman rajam kepada Soraya. Namun sayangnya ayah Soraya hanya mengangguk saja menerima keputusan rapat. Malah ayah Soraya yang mengumumkan hasil rapat bahwa anaknya dijatuhi hukuman rajam karena telah berzina. Keputusan itu juga ditulis Mullah Hasan di kertas dan diantarkan ke rumah Zahra. Dan isi pesan tersebut mengatakan bahwa 1 jam lagi Soraya akan dirajam di lapangan desa. Mendengar putusan tersebut, Zahra langsung bergegas mengajak Soraya kabur keluar desa. Namun Ali sudah mengantisipasinya dengan menyewa 2 orang preman bersenjata untuk menjaga pintu belakang dan pintu depan rumah Zahra. Dan mereka pun akhirnya gagal kabur. Soraya pun memanfaatkan sisa waktunya untuk berpesan kepada kedua putrinya. Putri terakhirnya ia beri leontin sebagai kenang-kenangan, sedangkan putri pertamanya ia beri cincin warisan dari ibunya. Lantas Soraya memeluk erat kedua putrinya. Pada saat bersamaan, warga desa sedang menggali lubang untuk proses hukum rajam. Sedangkan anak-anak kecil di desa Kupaye tengah mengumpulkan batu yang akan digunakan untuk melempari Soraya saat dihukum rajam. Sebenarnya ada keraguan di hati kepala desa, sehingga kepala desa memutuskan untuk melakukan salat meminta petunjuk. Jika ia salah, ia meminta pertanda pada Tuhan agar ia mengurungkan hukuman rajam bagi Soraya. Di rumah Zahra, Soraya sudah bersiap menjalani hukuman rajam, dan ia mengenakan gaun putih. Kemudian Zahra bertanya, apakah Soraya takut menghadapi kematian?
Soraya pun menjawab, ia tak takut pada kematian. Ia hanya takut pada rasa sakit dan batu yang akan menghujani tubuhnya. Sampai akhirnya tiba waktunya Soraya harus berjalan dari rumah Zahra ke lapangan tempat ia akan dirajam. Sepanjang jalan, langkahnya diiringi batu yang digesekkan oleh seluruh warga desa yang mengiringnya ke lapangan. Tiba di lapangan, Mullah Hasan sekali lagi membacakan putusan rapat di hadapan semua warga. Ia mengatakan petunjuk pertama datang dari Tuhan untuk kepala desa. Tidak lama kemudian, ada rombongan sirkus yang datang ke lapangan dan menjanda pidato Mullah Hasan. Namun, kepala desa gagal memahami petunjuk pertama ini. Setelah rombongan sirkus memarkir mobil, prosesi hukum rajam Soraya pun dimulai. Setelah dikubur setengah badan dengan posisi berdiri dan tangan diikat di belakang, lemparan batu pertama dilakukan oleh ayah Soraya. Beberapa kali ayah Soraya melempar batu, namun batu itu tak pernah mengenai tubuh Soraya. Tiba-tiba seorang warga berteriak bahwa itu petunjuk dari Tuhan, pertanda Soraya tidak bersalah. Kepala desa yang kaget mendengar pernyataan tersebut kembali diyakinkan oleh Mullah Hasan. Akhirnya Ali yang melempar batu ke arah istrinya sendiri. Lemparan pertama Ali mendarat tepat di atas alis Soraya sebelah kanan. Ali kembali melempar untuk kedua kali. Kali ini batu itu mendarat di kening Soraya. Darah pun menguncur deras. Selanjutnya, Mullah Hasan mendapatkan giliran melempar batu. Sejenak kemudian, Ali menyuruh kedua anak laki-lakinya melempari ibunya sendiri. Selanjutnya, seluruh warga melempari Soraya hingga ia meninggal. Setelah Soraya meninggal, tukang sirkus yang tak tega melihat jenazah Soraya langsung menyelimutinya dengan kain hijau. Masyarakat desa melarang Zahra menguburkan jenazah Soraya. Akhirnya, Zahra dan beberapa temannya membawa mayat Soraya ke tepi sungai. Jadi, tulang belulang yang diambil Zahra pada awal film tadi adalah tulang belulang Soraya setelah dagingnya habis dilumat anjing. Scene kembali ke masa sekarang, di mana Zahra menyudahi ceritanya tentang Soraya pada Jim. Jim meneteskan air mata mendengar cerita Zahra. Obrolan mereka dijeda oleh kedatangan Hasim yang berkata bahwa mobil Jim sudah selesai diperbaiki. Kemudian Zahra mengantar Jim ke tempat Hasim untuk mengambil mobil. Selang beberapa saat, Jim dan Zahra berpapasan dengan Ali yang sedang berbincang dengan kepala desa. Mereka membicarakan tentang Ali yang gagal menikah karena bapak gadis 14 tahun yang akan dinikahinya dihukum mati. Akhirnya Hasim membongkar kebohongannya kepada kepala desa. Kepala desa yang merasa dibohongi marah pada Mullah Hasan, namun semua sudah terlanjur. Kepala desa dan Mullah Hasan yang tak mau kecolongan akhirnya mengambil risiko untuk memilih, merampas, dan merusak semua perlengkapan kerja Jim. Setelah itu, Jim bergegas meninggalkan kepala desa dan Mullah Hasan untuk kabur. Beberapa meter memacu mobilnya, ternyata Zahra sudah menunggu di ujung jalan dengan kasir rekaman di tangannya. Dan akhirnya, Jim berhasil meninggalkan desa Kupaye untuk melanjutkan perjalanan ke Paris. Pada akhir film, Jim yang selesai merekam semua perkataan Zahra kemudian menerbitkannya dalam sebuah buku dengan judul yang sama.